Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selamat berjumpa dengan Guson, pemerhati demokrasi Indonesia. Melalui Discovery Cendekiawan channel YouTube ini, saya ingin menganalisis kegiatan debat calon Presiden Republik Indonesia putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2024. Dengan analisis sebagai berikut. Analisis pertama tentang KPU sebagai penyelenggara. Kegiatan debat calon presiden putaran kedua bila dibandingkan dengan kegiatan debat calon presiden putaran pertama yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2023, KPU lebih meningkatkan kesiapannya dengan menyediakan fasilitas mimbar debat yang mampu memberi motivasi secara psikologis peserta debat untuk lebih percaya diri atau confident, sehingga peserta debat mampu mengeksploitasi konsep-konsep yang ada di catatan peserta debat. Narasi debat mampu mengafiliasikan secara linier visi calon presiden dengan tema yang telah ditetapkan KPU. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, namun bila merujuk teknis komunikasi antara komunikan dan komunikator peserta debat, terjadi pembiaran terhadap pengalihan fokus atau omission, diversion of focus yang sangat substansial terhadap teknis debat. Seharusnya yang dibahas dalam debat perencanaan, strategi, sistem kepengawasan, kebijakan calon presiden yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024-2029. Namun, dalam praktek debat terjadi perubahan narasi atau change of narrative, berupa perubahan bentuk evaluasi kebijakan yang sedang dan telah berjalan tahun 2019-2024. Sehingga jalannya komunikasi terjadi di persimpangan jalan atau intersection of truth. Panelis, tidak optimalnya fungsi para panelis yang ditunjuk oleh KPU sebagai pengendali materi dan juri debat, sehingga terjadinya pembiaran pengalihan fokus atau omission, differentiation of focus dari konteks tema perencanaan strategi untuk prospektus 5 tahun ke depan, tahun 2024-2029, beralih ke evaluasi program dan kebijakan presiden tahun 2019 dan 2024. KPU masih memerankan panelis sebagai back to floor, artinya bekerja di belakang layar. Belum memerankan panelis sebagai front to floor,
artinya belum berperan sebagai pengarah dan juri debat, sebagai pengendali, fokus komunikan dan komunikator dalam efektivitas dialog. Demikian halnya belum membuat dan evaluasi sebagai manifestasi penilaian secara ilmiah dan alamiah terhadap kualitas standar narasi yang disampaikan untuk rujukan publik dalam menentukan dukungan dan pilihan publik atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kedaulatan. Moderator, bahwa terjadi pembiaran oleh moderator. Dengan suatu indikator, moderator tidak menguasai metodologi dan teknik debat terhadap beralihnya substansial materi atau fight substansial of material. Seharusnya yang dibahas adu gagasan, perencanaan, strategi, dan sistem kepengawasan untuk prospektus 5 tahun ke depan, tahun 2024-2029 calon presiden. Fenomena yang terjadi mengadakan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan tahun 2019-2024. Moderator membiarkan peserta debat menilai peserta debat atau penilaian sesama peserta. Seharusnya penilaian yang menjadi kompetensi daripada panelis. Peserta debat. Terjadi beralihnya pembahasan substansial 180 derajat materi, seharusnya fokus di dalam pembahasan adu gagasan atau konsep, perencanaan, strategi, dan sistem kepengawasan untuk prospektus 5 tahun ke depan, tahun 2024-2029, menjadi berubah bentuk narasi evaluasi dan pelaksanaan program dan kebijakan presiden tahun 2019-2024. Peserta debat menilai peserta debat yang seharusnya menjadi kompetensi panelis. Peserta debat melanggar tata tertib debat, telah keluar real aturan main atau rule of the game, melebihi kewenangannya dalam istilah permainan sepak bola. Pemain bola melanggar aturan, istilah yang populer disebut dengan offside. Dengan konsekuensi logis, pemain yang melanggar seharusnya dapat kartu kuning atau peringatan. Namun fenomena yang terjadi tidak ada peringatan apa-apa, apalagi sanksi. Peserta debat kurang mampu menyeimbangkan balance antara id yang bersumber pada otak atau rasional, ego yang bersumber pada nafsu atau emosional, dan superego yang bersumber pada hati atau moral, sehingga perilaku debat bersifat represif, agresif. Narasi yang dibangun bersifat sentimental politik, pembunuhan karakter, black camping politik,
telah mewarnai dalam debat. Closing statement. Demikian analisa debat calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2024 menyongsong pemilu tahun 2024. Sehingga hasil debat ini menjadi rujukan atau rekomendasi rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kedaulatan tertinggi. Atas perhatiannya, saya Guson dari Ruang Diskusi Geraha Cendekiawan, Kota Madiun mengucapkan terima kasih. Salam demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.